Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada. Jadi hari ini semuanya masuk ya anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan sekarang kalian cek terlebih dahulu laci, bawah meja dan bawah kursi apakah ada sampahnya atau tidak. Jika ada sampahnya, silahkan sampahnya dibuang di tempat sampah. Sampahnya sudah dibuang di tempat sampah? Sudah. Siapa yang ingat, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, tentang pertumbuhan katak. Kemudian, ya, pertumbuhan atau daur hidup katak. Yang kedua apa? Memberikan saran karena perbedaan. Ya, ada teman yang berani memegang hewan katak ataupun tidak. Dan yang ketiga, ya, operasi hitung perkalian. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan nyamuk atau daur hidup nyamuk. Kemudian kita akan belajar memberikan saran dari sebuah gambar. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian secara bersusun. Setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini, kalian nanti dapat 1. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. 3. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. 4. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil 2 kali bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Dan yang keenam, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, silahkan sekarang kalian membuka buku siswa halaman 136. Di situ ada sebuah bacaan mengenai pertumbuhan nyamuk. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan
melalui poster. Nah, ini adalah contoh daur hidup nyamuk. Yang pertama, dimulai dari telur. Setelah telur, kemudian menjadi jentik-jentik. Setelah menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa. Dan setelah menjadi pupa, menjadi nyamuk dewasa. Ini adalah contoh dari daur hidup nyamuk. Nah, sekarang Ibu akan memberikan 2 soal mengenai pertumbuhan nyamuk. Silahkan soalnya ditulis. Soal nomor 1. Tahap perkembangan nyamuk biasanya terjadi pada media titik-titik. Tahapan perkembangan nyamuk biasanya terjadi pada media titik-titik. Nomor 2. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah titik-titik. Nomor 2. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah titik-titik. Sekarang silahkan kalian mengerjakan 2 soal tadi, dikerjakan secara individu ya. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan soalnya? Ada yang kesulitan atau tidak? Tidak ada. Ya, jawabannya ada di bacaan tentang pertumbuhan nyamuk. Baik, selanjutnya kalian nanti akan membuat poster. Poster itu seperti ini. Nanti kalian membuat poster ya. Nanti kalian membuat posternya secara berkelompok. Terdiri dari 3 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Sini Ibu sudah membagi masing-masing kelompok. Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya. Kelompok 1 terdiri dari Angga, Dinda, Risa, Fahira, dan Taufik. Kelompok 2, Tiara, Doni, Gilang, Bunga, Vina. Kelompok 3, Wafa, Bagas, Rio, Cindy, dan Salma. Nah, silahkan sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Sudah bergabung dengan kelompok masing-masing anak-anak? Sudah. Ya, nanti kalian membuat poster ya. Poster itu sebuah gambar yang terdiri dari informasi. Ini contohnya perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Seperti contohnya ada olahraga, terus sering mengecek kesehatan, membersihkan rumah, mandi 2 kali dalam sehari, makan dengan gizi yang seimbang, terus mencuci tangan sebelum makan, seperti itu. Dan poster yang dibahas itu yang pertama ada gambar daur hidup nyamuk. Yang kedua jenis nyamuk dan bahayanya. Ketiga cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk. Dan yang keempat hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Jadi nanti 3 kelompok dapat memilih dari keempat informasi yang akan disampaikan ya. Setiap kelompok informasinya wajib berbeda. Jangan ada yang sama. Jadi kelompok 1 membahas apa, kelompok 2 membahas tentang apa, kelompok 3 membahas tentang apa. Nah, untuk mengerjakan nanti Ibu akan bagikan kertas. Kalian nanti mengerjakannya di kertas karton ya. Kemudian informasi yang akan dituangkan apa, Bu? Nanti Ibu akan membagikan kertas print-printan. Di situ ada informasi, misalnya gambar dari hidup nyamuk seperti apa. Di situ nanti ada, Ibu akan membagikannya ya. Baik, sudah Ibu bagikan ya kertas karton dan kertas print yang ada informasi tentang poster. Silahkan sekarang kalian kerjakan posternya di kertas karton tersebut. Selamat mengerjakan.
Bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakan posternya? Menggambar posternya sudah selesai atau belum? Sudah. Ada kesulitan atau tidak? Kelompok mana yang merasa kesulitan? Tidak ada. Baik. Sekarang kalian menyampaikan informasi yang ada di poster tersebut atau mempresentasikan poster tersebut. Mempresentasikannya bukan di depan kelas, tetapi kalian nanti menyampaikannya kepada salah satu warga sekolah. Bisa dengan guru lain, dengan penjaga sekolah, dengan bapak kepala sekolah, ibu kantin, dan lain-lain. Nah, sekarang silahkan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 keluar kelas untuk mempresentasikan atau menyampaikan informasi yang terdapat di poster yang telah kalian buat. Nah, sekarang silahkan kalian keluar kelas dan mencari salah satu warga sekolah yang akan kalian berikan informasi mengenai poster yang kalian buat. Bagaimana, ada kesulitan atau tidak saat menyampaikan informasi yang terdapat di poster yang kalian buat kepada salah satu warga sekolah? Tidak ada kesulitan. Ya, baik, Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya. Sekarang dibuka halaman 138. Sudah. Di situ ada bacaan, akan Ibu bacakan terlebih dahulu. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, sekarang silahkan dibuka halaman 139. Sudah? Di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama itu ada seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Membuang sampahnya di jalanan misalnya. Dan gambar yang kedua itu ada rumah tetangga kalian. Di sana di halaman rumahnya terdapat banyak sampah dan kaleng bekas yang berisi air hujan. Nah, tugas kalian silahkan menuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal dalam 2 gambar tersebut. Kalian mengerjakannya secara individu. Silahkan sekarang dikerjakan. Sudah selesai mengerjakannya? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Yakin tidak ada kesulitan? Tidak ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya? Tidak ada. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu, agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkungan untuk menjaga kesehatanmu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian secara bersusun. Sekarang silakan dibuka halaman 140. Baik, sudah dibuka bukunya halaman 140. Di situ ada pertanyaan, yaitu sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit tersebut? Nah, mari kita hitung dengan cara perkalian bersusun, yaitu 130 dikali 3. Ini caranya bagaimana? Cara yang pertama yaitu 0 dikali 3. Langkah 1, 0 dikali 3 itu berapa? Ya, 0. Tadi ditulis di sini. Kemudian langkah yang kedua,
Kali berapa? Langkah yang kedua yaitu 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? 9. 3 dikali 3 yaitu 9. Ini 0, ini 9. Kemudian langkah yang ketiga, plus 30 dikali 3 yaitu nih 1 dikali 3 berapa? Ya 3, betul. Jadi jawabannya 390. Jadi hasil perkalian dari 130 dikali 3 yaitu 390. Sudah jelas atau belum? Kalau belum jelas, Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Baik, contoh yang kedua. 124 dikali 2 itu berapa? Angka yang pertama 4 dikali 2 itu 8. Kemudian angka yang kedua 2 dikali 2 yaitu 4. Dan langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu 1 dikali 2 sehingga jawabannya menjadi 248. Jadi 124 dikali 2 yaitu 248. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas atau belum mengenai operasi hitung perkalian secara bersusun? Sudah jelas. Baik, sekarang kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Di halaman 141 itu ada 4 soal. Yang nomor 1, 412 dikali 3. Nomor 2, 321 dikali 4. Dan nomor 3, 123 dikali 2. Dan nomor 4, 222 dikali 3. Silahkan dikerjakan dengan cara operasi hitung perkalian bersusun. Boleh dengan langkah 1, 2, 3 atau kalau yang sudah bisa langsung aja nggak apa-apa, itu juga boleh. Nah, silahkan kalian mengerjakannya secara individu. Silahkan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai atau belum mengerjakannya? Ada kesulitan atau tidak? Tidak ada. Semuanya bisa mengerjakan ya. Baik. Ya, sekarang silahkan semua tugas yang sudah kalian kerjakan tadi dikumpulkan di meja Ibu. Silahkan Mas Rio sebagai ketua kelas untuk mengumpulkan pekerjaan teman-temannya di meja Ibu. Terima kasih Mas Rio sudah mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Ya, pertumbuhan nyamuk atau daur hidup nyamuk. Yang kedua, membuat poster. Yang ketiga, memberi saran dari sebuah gambar. Dan yang keempat tadi apa yang terakhir? Operasi hitung perkalian susun. Nah, sekarang sama-sama kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Sekali bertelur akan menghasilkan ratusan telur. Contoh penyakit penyebab nyamuk adalah demam berdarah. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Baik, besok kita akan belajar tentang tema 4, pembelajaran 1, yaitu kita besok akan belajar tentang pertumbuhan tanaman, membuat mozaik, dan operasi hitung pembagian atau biasa disebut dengan porokapit. Nah, besok kalian
wajib membawa, ayo ditulis, daun kering dan lem kertas. Daun keringnya bebas, mau daun pohon rambutan, daun pohon mangga, daun jambu, ataupun yang lainnya juga boleh. Kita besok akan membuat kerajinan mozaik. Nah, nanti malam di rumah kalian mempelajari buku siswa halaman 143 sampai 153. Kalian membaca itu ya, dipelajari karena besok kita akan belajar tentang itu, tentang tema 4 pembelajaran 1. Pesan dari Ibu, dimanapun kalian berada, baik di rumah, di sekolah, maupun sedang di lingkungan sekitar, kalian wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.